Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Wasyamna angka kita ka babasal yaumal hadid. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ayuhal hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman, ihsan, wabib, sehat, afiat, sehingga kita bisa dikumpulin lagi di tempat yang mulia ini, tempat doa organisasi. Serta salawat salam semoga tercurah kepada Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW serta para sahabat yang agung, ahlul baitnya yang dicintai, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru agama yang telah bimbing kita pelan-pelan, baik di madrasah, di sekolah, di masjid, di mushola ataupun di langgar, yang dimana mereka semua mengajarkan kita yang dulunya kita tidak tahu hingga kita tahu, yang dimana dulunya kita keadaan minazulumati ilan nur. Semoga mereka semua yang ikhlas dan kita yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilaf yang amal ibadah kita yang tidak seberapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mau menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mengaji kembali di dalam pengajian ini, di dalam majelis ini, tentang sebuah kitab yang dimana kitabnya sangat tipis, akan tetapi banyak syarah yang mensyarahinya kitab ini. Bahkan ada 114 kitab syarah di dalam kitab Al-Hikam ini, yakni kitab karangan Syekh Ibnu Taimiyah Sekendari, murid daripada Syekh Abbas Al-Mursi, daripada Tariqat Saziliyah, gitu. Yang dimana kitab Al-Hikam ini merupakan mazhab, lintas mazhab yang dimana semuanya kepakai, baik dari aswaja, baik dari kalangan Sunni dan lain-lainnya. Adapun selanjutnya, kalau mau ditanyakan dulu tentang pasal-pasal yang sebelumnya, boleh diulas kembali sebelum kita memasuki pasal yang baru, gitu. Pasal berapa? 25 ya? 25. Kemarin 25 ya? Kemarin 25 ya, gitu. Boleh Bapak atau Ibu yang mau bertanya dipersilakan sebelum dilanjut. Hari ini kita akan memasuki pasal nomor 25 di halaman 12. Dia pasal 26. Karena pasal 16 sampai 24 sama. Sampai 25 sama. Gimana nih kalau nggak ada kita lanjut nih. Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut. Tapi ini mah paham ya, gitu ya, karena ini kitab Al-Hikam ini membersihkan soal hati kita, gitu. Yang nomor 2 soal tauhid, yang nomor 3 tentang pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sudah ngaji Al-Hikam tapi masih
berantakan hidupnya, berarti ada yang nggak beres di dalam hidupnya gitu. Yang nomor 2, ada satu aurat di dalam majelis kita, yakni zikir dan salawat yang mohon dibaca gitu, yang seribu-seribunya gitu setiap hari, jangan sampai lupa gitu, karena itu bermanfaat buat ente semua gitu, bukan buat saya gitu kan, buat ente semua sih bermanfaat. Yang nomor 3 ya tolong tetap ngaji lah, tetap ngaji ilmu dimanapun nanti ente berada gitu. Ada yang nanya belum? Bismillahirrahmanirrahim. Ada kitabnya, yaitu halaman 12 gitu, kalau ada kitabnya. Al-hikmatu sadiyah minal isrun minal hikamil ataiyah walal imam al-alama al-arif billah Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim Tajuddin ibn Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakatihi wa biulumihi. Qala Syekh ma taraka minal jahli syai'a. Di antara tanda-tanda kebodohan ialah man arada an yuhdisa fil waqti ghairi mazharullahi fi. Dia akan mengadakan sesuatu yang baru padahal Allah Subhanahu wa taala belum menghendakinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang nomor 26. Kurang lebihnya begini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kebodohan kita ialah mengadakan sesuatu yang baru padahal Allah Subhanahu wa taala belum menghendakinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum menghendakinya. Ente boleh dibantu tuh buka Al-Qur'an. Ayat surah Al-Hadid. Iya. Jadi begini Bapak pengertiannya, karena kita ngaji ya. Jadi aneh kayak nggak ceramah gitu. Kalau ceramah kan kata-katanya harus bagus. Kalau ngaji mah yang penting paham. Intinya di pasal 26 ini ialah kita mengadakan sesuatu yang baru padahal Allah tidak menghendakinya. Contoh, ada orang di makom tajrid, ada tajrid itu yang tanpa usaha. Yang nomor 2, ada orang yang di makom asbab, ada yang masih berusaha terus. Ada orang yang masih kerja, ada gak di sini? Ada kan yang masih kerja? Ada. Ada orang yang masih dagang, ada gak? Ada. Ada orang yang masih kuliah gak? Ada. Ada orang yang masih mohon maaf belum dapat kerjaan gak? Ada. Lantas salahnya di mana? Ini baru kita memasuki di nomor 26. Orang yang tajrid, namanya orang yang sudah ibadahnya aja, dia melakukan asbab. Namanya melakukan sesuatu yang baru, asbab. Yang nomor 2, dia yang makom asbab pengen tajrid gitu. Dia yang harusnya usaha, berdagang, bekerja, dia maunya di rumah aja, zikir, la ilaha illallah, la ilaha terus gitu. Ada yang kuliah, yang seharusnya dia nuntut ilmu, dia maunya kerja. Tapi kan guru, mohon maaf, buat biaya gimana? Itu lain lagi Pak soal itu. Boleh ditanya dah sama orang yang kuliah, tapi dia kerja, nggak fokus. Iya. Nggak fokus. Ya, benar. Tapi bila mana dia niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu, insya Allah fokus. Insya Allah tahun ini Bang Mail sudah, amin ya rabbal alamin. Mantap, makan. Yoi. Nasi tumpeng. Yang nomor 4 ialah ada yang mohon maaf lagi kerja, dia lagi kerja, tapi otaknya dagang, kagak boleh itu. Mau keluar. Karena apa? Tadi dia mengadakan sesuatu yang baru namanya. Ada yang dagang, tiba-tiba mau kerja. Ada gak? Ada. Ada yang begitu juga. Itu namanya mengadakan sesuatu yang baru. Itulah yang dicela Allah Subhanahu wa taala. Banyak kenyataan di masyarakat orang yang kerja tiba-tiba dagang, bangkrut, Pak. Pusing kepalanya. Itu dia. Ada yang dagang, tiba-tiba kerja, yang tadinya bebas waktunya, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang bagaimana, tiba-tiba teratur waktunya. Yang tadinya mohon maaf kerjaan cuma ngopi, ngerokok, mengaji, misalnya gitu doang. Ya kan gitu kalau dagang. Akhirnya suruh ke Bekasi. Jam sekian suruh ke Cilincing, jam sekian suruh ke Hatta, stres di jalan. Akhirnya ngeluh. Gitu. Itu namanya tadi mengadakan sesuatu yang baru. Dan kita bodohnya lagi, kenapa baru dapat sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Itulah yang dinamakan hawa nafsu kita. Kadang suka begini, kayaknya enak ya ngeliat orang begitu. Belum tentu kawan.
Dan tentu kata siapa seorang bos enak-enak aja? Kata siapa? Kata siapa juga? Mohon maaf seorang office boy atau cleaning service enak-enak aja? Enggak juga. Semua orang ada masing-masing keadaannya. Itulah yang dimaksud dengan kitab ini. Yang nomor 2 yang berkaitan dengan ada orang dikasih sedih, dikasih senang, dikasih susah, dan dikasih kaya atau miskin. Tapi dia pengen buru-buru merubah keadaannya. Ada gak yang di sini begini? Banyak. Yang miskin tiba-tiba pengen kaya, itu namanya merubah sesuatu kehendak Allah. Kagak boleh. Kok nggak boleh, Zat? Kan gitu ya. Kok nggak boleh ya? Saya miskin mau kaya, kok nggak boleh berubah? Nanti ada tanda-tandanya. Kenapa nggak boleh dan kenapa boleh? Gitu. Itu yang dimaksud mengadakan sesuatu yang baru. Nggak percaya, buktiin dah hidup kita selama, taruhlah di sini di pukul rata 30 tahun umurnya. 30 tahun gimana? 15 tahun yang lalu. Taruhlah 15 tahun yang lalu kan balik. 15 tahun ya begitu-gitu aja. Ngelamar kagak ada yang terima. Kerja dia puyeng mulu. Dia dagang, dia bangkrut. Gimana ya? Dia jikiran, dia begitu paling ngomongnya gua ngambang, gua ketemu Rasul, gitu-gitu aja. Emang gimana? Gitu-gitu doang. Tapi nggak ada perubahan di dalam hidupnya. Orang ngaji paling gitu Pak, ngomong soal zikiran. Saya zikiran terbang, saya zikiran ngambang, saya zikiran begini begitu. Tapi paginya ngeluh. Ada. Paginya ngeluh. Udah gitu, Neng, apaan saya lapar deh. Ya, dia masih minta makanan sama makhluk. Itu jauh namanya. Di dalam surat Al-Hadid boleh dibacakan tuh Pak. Ayat 2 sampai 5. Sampai 5. Allahu ada ya? Jadi mikanya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ardi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Walladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maksudnya begini, itu semua takdir itu udah Allah yang ngatur gitu, takdirnya. Jadi ketika ada seseorang ingin merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya hidupnya miskin selama 30 tahun tiba-tiba ingin kaya, itu namanya dia bodoh. Namanya dia bodoh. Ketika ada sedih sesaat, taruhlah gini, saya takziah melihat Pak Eko nangis ketika ditinggal bapaknya. Wajar kan nangis ya? Wajar. Semalaman nangis dia Pak Eko. Tiba-tiba saya nggak ngaji, berkata begini, ayo kita jalan-jalan Pak Eko untuk menghibur diri engkau. Itu namanya saya bodoh. Kok gitu guru? Bukan menghibur itu boleh. 30 tahun dia bahagia dengan ayahnya, sehari doang masa nggak boleh? Bandingannya gimana tuh jadinya? Itulah ketetapan Allah. Kenapa kita nggak bisa? Nggak percaya, lihat habaib dah. Habaib ketika ada yang nangis nggak pernah ditegur. Karena apa? Dia ikut merasakan apa yang dirasakan. Kalau kita kan enggak. Yuk kita jalan-jalan yuk untuk menghibur hati ente. Kan ente habis kehilangan orang tua. Ya salam ente. 30 tahun Pak Eko hidup sama ayahnya nih, ketawa-tawa. Ketika ayahnya meninggal, tak kan diambil tuh berpulang tahun 2021. Tiba-tiba ada kawan-kawannya berkata, ayo kita hibur Pak Eko. Bagus mulutnya, cuman salah perbuatannya. Itu Pak. Kok nggak boleh? 30 tahun sama sehari bandingannya nggak adil. Berarti ente tandanya menentang takdirnya Tuhan.
Ini sampai sini paham gak nih? Kan ngaji nih mah. Kalau ngaji mah udah paham ini. Iya betul. Berarti secara nggak langsung dia ditakdirin tuh buat sedih dulu terus selama Itu sehari. dia. Seharian ditakdirin Pak Eko sedih sehari doang. Kita dengan entengnya untuk menghibur beliau. Di mana perasaan ente yang sesungguhnya? Ente nggak pernah ngalamin sih perasaan kehilangan orang tua, apalagi ayah. Dengan entengnya ente berkata, "Hei, Pak Eko ya naik gunung, gila kali kok kata." Emang ente kira ketika dia naik gunung nggak ingat ayahnya? Ingat dia. Malah jadi berantakan. Malah jadi berantakan kalau yang dia selamat, kalau kagak. Nah, gitu dia. Nggak percaya buktiin dah buru-buru nih kalau meninggal Pak. Kagak, ini yang dia kagak pernah ngomong ngapain. Nggak pernah nanya-nanya, kalau kita kan malah jadi haji mumpung ya. Yang laki meninggal, wah bininya nih. Yang bininya meninggal, laki mah nggak mungkin kan laki. Kita mah haji mumpung gitu. Kenapa bisa begitu? Karena dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Boleh dibaca tuh. 29 dan 30. Ar-Rahman. Tadi boleh ditulis tuh. Takdirnya Allah tuh surat Al-Hadid 2 sampai 5. Takdir. Iya. Al-Hadid. Ya gunanya ngaji mau beli kitab Pak biar bisa gitu ya. Ngatina jangan ke aneh, ke bukunya. Kalau aneh mah gini-gini aja 29. Iya. 29.30. Karena ini masih jembatan, aneh belum masuk ke intinya. Udah. Oke, mic aja. Kan Al-Hadid ya. Al-Hadid ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan, maka nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan. Itu dia. Jadi gimana artinya? Pelan-pelan apa pelan-pelan? Iya, cepet banget ya. Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan, maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Itu dia Pak. Kenapa kita dikatakan bodoh? Karena tadi kita seakan-akan tuh kitanya harus benar banget, nggak bisa. Kita ini tidak bisa dengan kehendak kita, tapi kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia nih. Ada ya? Pasti pernah ngalamin lah. Keadaan satu, kita pengen cepet-cepet berubah dengan keadaan kedua. Pasti. Nggak mungkin, nggak pernah. Cuman sayangnya kita nggak paham. Padahal keadaan tersebut ialah itu yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kenapa kita bisa begitu? Itu kan menjadi pertanyaan selanjutnya kan. Kenapa kita ada selalu perasaan begitu? Yang kaya pengen tambah kaya, yang miskin pengen tambah kaya, ya. Yang sedih pengen buru-buru seneng. Kenapa? Percaya nggak percaya? Karena ente tidak pernah membaca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Percaya nggak percaya? Ya Allah. Ada gak yang nggak baca? Banyak. Bacanya cuma Allahumma ya Goni ya Hamid ya Goni ya Hamid ya Allah ya Tuhan yang maha kaya ya. Itu dia. Oh dijawab sama Tuhan, iya kok kaya lu miskin. Dibaca Pak doanya Allahumma inni la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau udah benar-benar dibaca, tidak ada perasaan untuk berpindah makom, nggak ada. Tapi karena tidak dibaca, bahkan lupa, Pindah-pindah. ya begitu perasaannya. Yang tadinya nggak ada duit, pengen buru-buru ada duit. Ada kayak di sini begini nih. Nah, Padahal bisa aja Allah Subhanahu Wa Taala lagi ngampunin dia itu. Kita lagi nggak ada duit seharian tuh Allah lagi ngampunin tuh. Tandanya apa? Contohnya, ente pasti mintanya lebih-lebih sama Allah. Lebih-lebih. Ya Allah ya Tuhan kami maafkan saya. Ya Allah, aduh gimana nih? Coba kalau ada duit lupa berdoa. oh, berarti itu Itu dia. Itu yang namanya disebut rahasianya Allah. Kadang kita kagak paham. Iya juga ya. Ketika gue lagi nggak ada duit, doa gue kenceng banget. Megang duit 200 aja sehari, udah aman seharian. Yang tadinya Pak Eko getol nariknya megang 200. nyelan baik. Nyalan baik. Nongkrong. Iya. Pak Ahmad juga kalau jam 7 udah nutup nih jusnya. 300.000 udah megang. Santai ya, itu namanya apa tadi? Lalai.
Coba kalau kagak inian, subhanallah, subhanallah, Terus, subhanallah, sampai malam dijalanin. sampai malam. Kenapa kita selalu begitu? Karena tidak baca doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong ya Allah, bagusin ya Allah zikir kami. Wala syukurika, syukur kami dan wa husni ibadatik. Itulah tentang pelajaran kita pada malam hari ini. Sampai sini aja udah ya. Apa tulis? Oh gitu ya. Apa guru mah? Ar-Rahman, tentang kenapa kita bodoh. Kenapa kita bodoh? Yang intinya tadi kita selalu berpindah makom satu ke makom lainnya. Pengennya cepat nggak bisa. Kita beli anak ayam yang di SD aja setahun berubah warna, nggak mungkin sehari. Tapi saya punya satu doa kabul dalam hitungan detik. Mau nggak? Doa makan, Pak. Kabul kan? Iya. Doa tidur belum tentu tidur. Doa bangun belum tentu dia bangun. Doa masuk WC belum tentu kan? Kagak jadi. Gitu. Doa mau jalan belum tentu jalan. Itu dia, Allah mau barik lana bima razaqtana qina azabannar. Udah. Cepet tuh, instan. Ya, sayang jarang dibaca muka-mukanya nih. Ya kalau nggak ada ya udah mari kita mulai. Syarahnya ialah iza aqamallahu subhanahu 'abdan wa bil halin minal ahwal badaniyan aw qalbiyan la yazummu syar'u falyazim yazalik wal yaksil adaan wal yardo bizalik wala yatakil bi ghairi bi huwa fihi hatta yaqulahu subhanahu wa ta'ala fa inni taqala ma huwa fihi faqad jahila aqaba wal jahilu billahi al jahil murakkab wallahu alam bisawab. Apabila seseorang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keadaan dengan keadaan lainnya, tapi dia tidak dicela oleh syara atau agama, hendaklah dia melazimi atau meridhoi dan beradablah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berpindah dari satu ke satu yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan. Jika mana dia pindah, berarti dia itu bodoh, lebih bodoh daripada jahil murakkab gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jahil murakkab nih masih mending, kita nih lebih bodoh berarti kalau kita tidak tahu akan artinya kenapa kita pindah-pindah makom dengan cepat, dengan begitunya gitu. Syarahnya itu ada syarahnya. Ini mengerti kakek ya? Ngerti kan ya? Insya Allah. Gitu. Nggak apa-apa kalau nggak ngerti tanya aja sebelum diiniin. Karena kan kalau di masjid sulit Pak saya ngejelasinnya karena saya nggak ada papan tulis kalau di masjid. Tapi kalau di sini kan sambil ngaji lah, sambil relax. Ada deh. Yang berapa ya? Saudara-saudara yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu ada dua manusia. Yang tadi disebutkan ialah yang pertama ialah ada yang jahil. Jahil itu bahasanya bodoh. Dan ada yang beradab. Seperti kemarin, ada yang bodoh dan ada yang berilmu. Beradab dengan berilmu sama. Yang jahil, ada manusia jahil. Kenapa dia bisa jahil? Gitu. Kenapa dia bisa jahil? Karena ada ilusi nih, ilusi di pikirannya, tipuan di hatinya, sama dengan dia tidak mandang realita. Dia tidak mandang realita.
Inilah ciri-ciri orang bodoh. Ada ilusi di pikirannya dia nih. Dan hatinya ada tipuan di hatinya atau khatir. Dia belum belajar tentang khatir. Ketika orang naik Mercy, pengen dia. Pengen. Pasti Pak. Gimana ya rasanya punya Mercy? Oh, ilusinya berkembang di pikirannya. Tipuan di hatinya. Ah, bisa kali gue ngambil mah Avanza dulu dah. Akhirnya apa? Ngutang. Pasti. Ada juga yang berpikiran gini, gue ngambil aja dah. Misalnya Ayla, Agia, Avanza. Yang murahan dah, sama-sama mobil. Akhirnya ngutang-ngutang. Karena tadi ada ilusi di pikirannya dia tuh. Ada yang berkecamuk di pikirannya dia. Enak kali ya jadi orang kaya, duitnya banyak, duitnya ini, bisa beli itu, dihargain, dihormatin masyarakat. Beda kayak gue, udah keinjak, kehina, dibuang, dikucilin. Lagi apa kan? Jadi makanya, orang miskin begitu ya, emang nasibnya bagaimana. Apalagi kaum gusam, pinggiran. Aduh. Itunya ilusinya berkembang itu di pikirannya dia tuh. Akhirnya banyak yang pejabat pada korupsi, ada guru agama jadi pada ya begitu dah. Jual-jual ayat, ada. Habaib jual marga, ada. Habaib jual marga, banyak. Kiai jual apa? Jual ayat juga dia. Nih ponpes saya ini nih, ini ujung-ujungnya cabul, begitu dah. Ya makanya. Karena tadi ada ilusi di pikiran dia dan tipuan di hatinya. Dia tidak mandang realita. Lah kita mah mohon maaf, kalau emang gajinya cuma 1 juta, jangan kebanyakan beli sate. Oh, Ampun dah. ada ayam. Ya, realitanya ya udah tempe, tahu, tempe. Udah itu aja. Entah. Iya. Oncom. Ini mah enggak sate. Ayam, ayam, GoFood, SoFood, ShopeeFood lagi. Akhirnya apa? Bures dia duitnya. Habis. Saya sama bini saya perasaan cuma masak tempe orek sampai seminggu. Saya gitu Pak, hemat. Emang gak punya duit Pak. Karena saya larinya ke barang untuk invest. Toh dengan tempe sama nasi ya hidup orang gitu. Di sini ada kan nih orang kelakuannya begini. Gajinya cuma ngepas 1 juta, tapi laganya ke orang kaya. Ini namanya ketipu dia. Ketipu dia. Kalau ada suruh pulang dah tuh. Nangis-nangis. Iya nangis lagi. Penting happy. Kata siapa? Dalilnya dulu ente buka surat Al-Ahzab dah, surat 17. Nah, udah sedih dulu Pak. Al-Ahzab, ayo. 17. Al-Ahzab. Al-Ahzab. 17. 17. Ada ya. Udah. Apa tuh? Qul man dzalladzi ya'simukum manallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliya wa la nasira. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Jadi kalau orang bodoh tuh masih ngawang. Makanya disebut ilusi. Itu orang bodoh masih ngawang dia. Pikirannya masih ngawang. Orang bodoh. Beda sama orang beradab, dia sudah tidak ngawang pikirannya. Kalau orang bodoh pasti selalu berngomong seandainya. Nggak percaya, buktiin dah. Ada gak di sini yang sering ngomong seandainya? Nggak ada. Iya, kurang-kurangin dah. Ngaku. Nggak ada yang ngaku. Seandainya gua nikah sama orang kaya enak kali ya. Oh, belum tentu, nanti jadi babu nanti. Ya Allah. Agi aja makanya nggak nikah. Belum waktunya. Gitu. Takdirnya belum. Iya, takdirnya belum. Berubah, nggak boleh buru-buru. Lalu ada orang beradab karena kita ngejar waktu nih. Agi mau kawin kan? Memang gila kawannya kemana?
Yang kedua ialah hatinya bersih nih. Jadi hatinya bersih dia, hatinya bersih sama dia tawakalnya tinggi. Ini orang yang beradab. Di surat At-Taubah dah, bukan, mohon maaf, 51 apa ya? Kadang-kadang kagak apa intinya. Ambil belajar aja. Kenapa disebut hatinya bersih? Karena cahaya kebenaran hanya masuk kepada hati yang bersih. Dan tawakalnya dia 51. 51 baik Ki. Apa? Belum. Gitu. Bapak nggak apa-apa Pak, sambil buka sambil belajar gitu. Dengan baik. Iya. Ya, jangan baper Pak, tapi kayaknya baper ini. Berat. Kayaknya. Kita tungguin aja dengan laptop paling. Iya kali. Enggak ada sih, belum datang orangnya. Belum datang. Ya boleh baca. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Itulah ciri-ciri orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan memasuki tanda-tandanya orang yang jahil dan beradab. Tandanya. Yang pertama ialah jahil. Jahil itu ada 3 dalam ilmunya. Yang pertama ialah jahil basit namanya. Jahil basit ialah orangnya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, bahwa dia tidak tahu. Tapi so tahu. Belum Pak. Apa contohnya? Pak Sodik, ya, tahu kambing nggak? Ini kambing, berarti Pak Sodik nggak tahu. Siapa? Suku Baduy. Namanya jahil basit dia, suku Baduy. Tahu HP nggak? HP, ini HP, pisang dikasih. Ini namanya dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu yang pertama nih. Siapa contohnya? Kita pun sama. Kalau masuk kerja, tahu mesin pres gak? Mesin pres, fotokopi? Bukan. Nah itu namanya kita jahil basit. Gitu. Yang nomor 2, naik lagi tingkatannya. Namanya jahil murakab. Orangnya tahu nih dia nih. Orangnya tahu. Dia tidak tahu tapi saya tahu nih dia. Nah ini banyak nih. Banyak banget. Lebih-lebih udah kau pakai dalil dah. Gitu. Kopi yang mana? Ini kopi. Berarti dia tidak tahu kopi dan teh. Udah 2 kebodohannya. Itulah jahil murakab. 2 kebodohannya. Kalau yang pertama mending cuma 1. Tahu kambing nggak? Nggak tahu. Selesai. Nggak diterita kan? Yang nomor 2 yang lebih parah. Tahu teh nggak? Ini teh. Berarti udah kagak tahu teh, kagak tahu kopi. Bodoh dia. Namanya bodoh. Jahil murakab. Kita juga kadang begitu, Pak. Contohnya apa? Masyarakat Indonesia tuh kasyaf. 2024 tahu siapa pemenang presiden. Padahal belum dilakuin kan. Jahil murakab tuh. Ya iya, itu tahu. Pokoknya yang menang ini, yang menang ini, yang menang ini. Akhirnya salah semua. Berarti dia bodoh dia. Kita juga begitu kadang soal agama. Banyak. Baru yang nomor 3 yang lebih parah dari semuanya ialah jahil dengan Allah. Orangnya tidak tahu.
Allah itu ngasih rezeki, maha melihat, maha mengatur, dan lain-lain. Buktinya, praktek namanya, kita tidak mengaku, kita tidak ngaku nih. Tapi buktinya, bukti kita jahil dengan Allah ada banyak. Salah satunya masih megang asbab. Orangnya tidak tahu Allah yang ngasih rezeki dia, maha melihat, maha mengatur, tapi prakteknya kita nggak ngaku, gitu. Bukan tahu, kenapa? Karena kalau udah tahu, dia nggak mungkin bodoh. Dia tidak tahu. Prakteknya kita masih megang asbab. Kalau gua nggak dagang, gimana gua dapat duit? Itu berarti goblok berarti dia sama Tuhan, gitu. Kalau kata siapa tuh Abi Uci, emang aing tanya kok. Emang gua nggak tahu. Udah tahu Allah maha melihat, masih aja maksiat. Goblok dia sama Allah berarti. Udah tahu Allah maha mendengar, masih juga gibah, gosip. Ampun dah gua. Gitu. Berarti dia bodoh dia sama Tuhannya. Lebih parah daripada jahil merokap, masih megang asbab. Udah tahu doa tidak layak akdar, tidak bisa nembus takdir, masih juga doa terus. Kan udah belajar hikmah nomor 2. Udah tahu tawajuh nggak bisa nembus takdir Tuhan, masih aja ziarah dikencengin biar kaya. Ampun dah, berarti dia bodoh dengan Tuhan. Tapi Habib kaya, jangan ngikutin Habib, Pak. Habib belajar dari kecil. Kejaga dia. Kita baru kenal ngaji aja jarang nih, ngaji ya kagak. Takutnya ada yang di sini yang begini. Masih megang asbab dia. Masih megang doa, masih megang usaha. Habis Ustaz, guru kalau gua nggak dagang, gua nggak dapat duit. Berarti dia megang usahanya, bukan Tuhan. Bodoh dia dengan Allah. Berarti dia emang nggak tahu Allah yang ngasih rezeki. Dia nggak tahu. Allah yang maha mengatur ini dia kagak tahu. Lebih parah gak? Lebih parah. Nomor 3 tuh lebih parah. Ada gak di sini nomor 3? Nah, buru-buru dah, karena dunia meruntuh kan gitu. Yang kedua, masih gembira juga nih. Ini dia gembira nih. Atau gembira dah, boleh tambahin. Gembira dengan asbab. Dia masih gembira, dapat duit senengnya minta ampun dah dapat duit, sampai dia update. Alhamdulillah dapat rezeki ini ya assalam. Berarti dia masih bodoh dia. Sedih karena asbab, ada, tambahin lagi Ustaz. Sedih karena asbab. Apa contohnya? Kehilangan motor, duit, kehilangan apapun yang di sekeliling kita, marahnya minta ampun, sedihnya minta ampun. Berarti dia bodoh dia. Padahal semuanya titipan. Aduh, duit gua hilang lagi 10.000, pusing kepala gua. Sampai nggak mau makan, ya salah. Sedih. Jangan dong. Walaupun kita nggak ngaku, tapi mulutnya masih, perbuatannya masih, berarti bodoh kita mau. Blow on, bolos tromo gitu. Iya, blow on sia. Mendingan paeh aja paeh. Iya. Iya meninggoy, mendingan meninggoy aja daripada hidup blow on. Ya kan dosa. Ini kita banget nih, aduh sehari-hari soalnya.
dagangan lagi sepi, waduh ngeluhnya hebat, padahal dia tahu Allah yang ngasih rezeki. Bloon dia, bloon. Diomelin sama bos di kantor, padahal mohon maaf. Apa? Dia kan kerja tahu Allah tuh yang ngasih rezeki, di bawah hati masih sedih dengan asbab, baper jadinya. Akhirnya pusing, gue mau resign gitu. Hancur. Jangan bisa resign. Hancur namanya. Tinggi-tinggi lagi soalnya. Udah tahu Allah Maha melihat, ditabrak juga hukumnya. Ampun. Yang kayak gini modelannya pengen kaya, kayaknya berat. Tapi Yahudi kaya, itu dia agamanya Yahudi. Ente apa? Islam, ya beda. Masuk dulu Yahudi. Jangan dong yang jadi Yahudi kan. Ini gimana? Mau nanya boleh, persilakan. Baru jahil. Di sini aja ya, itulah makom kita. Berarti makom kita jahil dengan Allah selama ini. Belum tentu asbab loh, masih jahil berarti. Dulu apa nanya? Apa tuh? Yang dari merokap. Kenapa kok di situ tulisannya orangnya tahu? Padahal kan kalau jahil kan orangnya pasti nggak tahu. Aku bulan nanya di sini. Kok orangnya tahu? Padahal kan yang jahil itu orangnya nggak tahu. Iya, kenapa lagi terus? Iya, jadi berarti kalau orangnya tahu dia nggak jahil. Ya? Dia tahu tapi masih so tahu. Gitu. Belum pasti gitu Belum ya. pasti. Belum Masih jelas. mengira-ngira orang jahil tuh. Karena kebanyakan orang bodoh kalau udah bicara ribut. Beda sama orang pinter. Pokoknya yang menang besok pilihan nomor 1. Gara-gara dia ngomong ribut satu kampung nih gitu. Siapa tuh? Ada. Gitu. Siapa tuh? Ayo ngaku. Coba kalau orang bodoh diem, aman di negara. Mana orang bodoh sih bicara gitu. Ada lagi? Oke. Masih dendam termasuk juga jahil dengan Allah. Allah kan maha melihat hati orang, tapi dia masih dendam aja sama orang. Banyak lah Pak, masih sirik, masih dengki dan lain-lainnya. Masih sombong, masih ria, masih ujub. Jauh. Ya, pupus dah gue jadi wali kalau begini. Jangan jadi wali dong, wali murid nggak apa-apa. Jadi wali Allah mah berat. Jangan. Ya salam. Apaan? Mamanya ada mau nanya kan nih mamanya sebelum lanjut. Ibu, ada mau nanya apa Ibu? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Nomor 2 ialah baru beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beradab ya ada banyak dah. Yang contohnya ialah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ini baik guru maupun murid. Baik guru maupun murid. Ketika Allah Subhanahu wa taala cukupkan dunia kebutuhan dan lain-lain, kata Ibnu Athaillah, lazimi namanya, ridhoi. Inilah kita kalau sudah benar. Ada orang ngaji mulu, mungkin Pak Sodi kenal orangnya, ngaji mulu, tapi dunianya ada, cukup. Itulah jalannya dia. Gitu. Jangan sampai dia pindah. Jangan sampai dia nggak ngaji lagi. Kalau udah nggak ngaji lagi, hancur berarti hidupnya. Gitu. Yang dulunya ngaji sebelum nikah, tadinya duitnya cukup. Pas udah nikah nggak ngaji, habis dia hidupnya pasti. Karena kuncinya di sini, Allah udah cukupkan dia dunianya. Waktu dia ngaji. Ketika udah nggak ngaji, habis dia. Buktinya banyak.
buat kebutuhan, buat dagang, baik jadi guru maupun jadi murid, gitu. Baik jadi guru maupun jadi murid. Hujan ya? Alhamdulillah. Hujannya Gerimis mengandung. bawang. Ini kudu dipahamin nih, karena banyak yang salah paham di sini nih. Dia udah benar-benar ngaji, jadi kagak ngaji lagi. Habis dunianya hancur-hancuran. Yang tadinya walaupun berat hidupnya, tapi ngaji terus, ada aja jalan. Nggak ngaji, makin buntu otaknya dia. Nggak percaya, coba lihat kawan-kawan ente dah yang kagak ngaji. Gitu hidupnya. Iya, tambah sumpah. Buktinya mana ya? Kagak datang orangnya lagi. Gitu. Al-Banjari. Gitu. Misbahunar. Oh, Apa? Kalau Misbahudin kecakapan kawan. Misbahudin kan matahari agama. Iya. Ini kudu paham nih. Makanya walaupun susah banget, ngaji aja terus dah. Bagaimana kayak caranya? Ngaji aja, ngaji terus, jangan sampai ditinggal. Yang jadi guru juga begitu. Jangan sampai ditinggal. Dia tidak akan meninggalkan majelis walaupun cuma satu orang, gak bakalan. Masih tetap ngajar dia. Kecuali satu orang udah nggak ada juga, ya bubar, berarti dia harus pindah ke makam lain. Gitu Pak maksudnya. Kita kan sering begini, yang muda nih sebelum nikah ngajinya rajin dia. Sama Allah dicukupin biaya cateringnya, resepsinya, ininya. Habis nikah nggak ngaji. Assalamualaikum kawan, iya pinjam duit dong, buat apaan? Pinjol ya, sama. Banyak soalnya yang muda-muda, mungkin Pak Kasasi belum ngalamin karena udah lama kan. Yang muda-muda tanya deh coba. Utangnya banyak Pak, Masya Allah ada 20 juta, 30. Bingung kan? Bingung. Tanya deh coba yang muda-muda, utangnya banyak, Masya Allah, aneh bingung buat apaan. Di sini ada nih utangnya 10 juta, ada. Ada yang 18, ada. Ada yang 20, ada. 30, ada. enggak. Bukan saya maksudnya. Iya, ada. Ada yang utangnya banyak sini. Padahal masih muda. Udah ngutang dia, ampun, karena tadi dia kagak paham, dulunya udah ngaji, kagak ngaji lagi. Itulah Allah habisin hidupnya. Ketawa. Tuh, ya ketawa berarti itu. Kenal, udah paham ya. Kalau yang tua mah utangnya nggak ada sih, insya Allah. Tapi utang janjinya banyak. Insya Allah kalau gue udah kaya gue beliin lo. Lo kapan kayanya bang? Udah gitu. Itu berarti kan kagak, yang kaya gimana? Jadi kalau udah kaya. Jangan dong yang muda-muda nih, waduh gimana utangnya? Pengalaman Pak Kasasi, ngadu 10 juta, buat apaan duit 10 juta ya? 15. Mending kalau utang berapa? 100.000, alhamdulillah bisa dibantu ya. 10 juta. Guru. Itu dia. Nah itu cepet kan? Itu dia, Nabi Musa 40 tahun dikabul. Kita pengen sehari. Buset tuh kata. Dia Nabi, kita niba, niba gak? Nebak gitu. Ada solusinya. Apa tuh? Surat tanah. Itu dia. Sama RT minta semeter 2 kali ya? Semeter kali 2. Jadi kubur langsung. Boleh ada yang mau nanya? Silakan. Karena ini lumayan. Yang nomor 2 ialah misalnya tentang kerja. Kerja. Yang pertama ada orang ngaji. Orang kerja. Tiba-tiba mau dagang, hancur dia pasti. Selama dia tidak melanggar hukum Allah, jalanin. Tanda-tanda dia harus pindah ke kerjaan lain, dia sudah tidak bisa salat 5 waktu. Zikir atau salawatnya udah berputus.
terus sudah tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Banyak tanda tadi dia harus pindah kerja. Karena dia sudah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang juga sama. Kerja atau dagang dah. Atau dagang. Selama tidak ada yang haram. Yoi, lanjut. Walaupun susah. Lanjut. Tuh. Selama tidak ada yang haram, lanjut. Terus dagang walaupun sepi. Seminggu nggak ada yang beli. Diam aja. Itu namanya ujian. Sabar. Jangan ente ke dukun, ke kiai minta syariat. Ya sabar. Syariat. Kita dikasih marifat bingung lah. Ya, misalnya Pak A dagang Senin sampai Minggu nggak ada yang beli, tapi dia jujur Pak, sholat 5 waktu dijalanin, zikir salawat yang nggak putus, tetap baca subhanallah, tapi masih nggak ada yang beli, sabar, itu memang dia lagi diuji sama Allah. Jangan ente berdoa, jangan, kagak boleh berdoa, ya Allah cepat rame, kagak boleh, tandanya dia nggak redo sama takdir. Ada gak yang di sini masih nggak redo sama takdir, dikit-dikit doa, panas dikit, ya Allah sembuhkanlah anak kami. Ya salah. Padahal kita nggak pernah tahu, siapa tahu anak kita mau diangkat derajatnya. Kita selalu mudah-mudahan cepat sembuh. Ya salah. Berarti kita nggak redo sama Allah. Hati-hati tuh. Perasaan aneh nggak pernah diajari sama almarhum. Almarhum nggak pernah doain kalau aneh sakit, biasa aja. Akhirnya sakit, nikmatin aja. Almarhum juga gak pernah berdoa. Redo aja, jalanin aja, nggak usah berdoa-doa segala. Buktiin dah, doa kaya berapa lama dibaca? Itu aja udah, nggak usah jauh-jauh. Nih, yang paling cepat Allahumma barik lana bima razaqtana, amin. Cepat doang. Buktiin aja doa makan tuh paling cepat Pak Ahmad. Iya. Langsung dijawab. Itu dia, coba dah. Allahumma barik lana bima razaqtana, makin aja mana. Toh kan langsung dijawab tuh. Langsung makan dia. Bayuni juga nggak baca doa dari makan. Buktiin aja, ayo, aneh berani dah. Berapa lama baca doa kayak? Dari umur berapa? Coba, diinget-inget coba, Bang Pai, Pak Arsono, Pak Ahmad Usari. Nih jikiran kaya dari berapa lama coba? Tetep aja ya apa nggak beli ya. Itu dia. No, Pak, bahasa dik no. No. Dia tidak mandang realita. Jupiter hijau aja rantainya rusak. Masa beli Alphard? Ininya kemana gitu otaknya? Saya kira nasi goreng tek-tek kok. Makanya. Tek-tek gitu kan. Ininya kemana coba? Kegaran nasi goreng. Motor lewat. Seni katanya. Itu seni itu. Pak Eko Revolution ya. Seandainya dibilang gurih enak kali naik ninja. Aduh, gimana nih ya? Ninja licik. Nggak bisa. Yang disebut-sebut nama. Waduh, contoh. Pelanggaran. Wah, kartu kuning ini. Contoh. Ini kalau kerja atau dagang, jangan coba-coba pindah. Kecuali ente emang ada yang haram, wajib pindah. Jangan ada aja. Sabar. Kan ente nggak nyolong, kagak ngomong ngapain. Tapi kok gue malah makin parah di kantor ya. Diem aja, sabar. Sampai Allah yang mindahin ente dari posisi ente sebelumnya. Dulu ada orang pengen pindah, saya bilang jangan, ente rezekinya masih di situ. Akhirnya dipindahin kan? Dipindahin. Coba selalu sabar. Ini mah kagak. Duku, bosnya disantet. Jangan dong. Dibacain doa hikmah, mau ngapain? Jangan. Karena ini buat sehari-hari nih. Yang tadinya kerja, enakan dagang ya, iya, pusing. Yang tadinya dagang, enakan kerja ya, tambah ngomel mulu.
Ini ngomel. Makanya. Pak, ini aja biarin gajinya berapa aja deh. Waduh, berat itu. Berat. Satu lagi deh biar mudah. Terus yang fakir, ada yang fakir namanya. Fakir itu ialah biaya hidupnya, taruhlah biaya hidupnya 15.000 sehari. Tapi dapat sehari cuman 7.000. Ini fakir namanya. Maksudnya gini Pak, selama ngaji lancar, sholat, puasa atau sholawat lancar, lazimi namanya, atau ridhoi, itulah keadaan dia yang sesungguhnya. Jadi wali ini orang. Atau kita dah yang miskin, kebutuhannya 3 juta, pengeluarannya juga 3 juta, itu namanya miskin Pak, impas. Kalau miskin tuh impas. Kalau fakir kurang, jangan-jangan fakir yang ngaji. Waduh, biaya hidupnya 4 juta, memasukkan 1 juta. Itu juga nepun sama mertua. Sama gitu. Lazimi tuh, lazimi. Aduh, gimana ini maksudnya? Ketika kita udah nggak punya, lazimi udah. Yang penting ngaji lancar, sholawat lancar, sholat lancar, berbakti lancar, ini lancar, itu lancar, lazimi. Jangan minta kaya, jangan. Suatu saat ente akan kaya dah. Contohnya siapa? Noah Habibul Umar bin Hafiz rahimahullah ta'ala. Dari kagak punya duit sampai Darul Mustafa terkenal, minta ampun sampai sekarang detik hari ini. Itu namanya tadi azimi lancar. Emang ente minta perlindungan sama siapa kalau bukan sama Allah Subhanahu wa taala? Azimin, lazimin. Gimana? Ada yang mau nanya? Karena inian sering banget nih. Minggu lalu sama Vicky dah, ini masalah batin. Sering soalnya begini, pantas sholat gua kagak bener ya. Ininya kagak bener. Sholatnya mah paseh, Vicky-nya ininya ngaco. Waduh, berat juga ya. Padahal dia waktu hidup sederhana bisa berbakti sama orang tuanya, anak-anaknya keurus, suaminya keurus, tetangganya keurus. Ketika udah naik dikit lupa. Itu namanya ini berarti dia bukan makomnya di situ, kudu balik lagi sama makom bawahnya lagi. Jadi staff, tiba-tiba jadi bos sama orang tua udah nggak bisa berbakti. Sibuk sama anak boro-boro kepegang, sama ini boro-boro, makin jauh biasanya. Siapa contohnya? Yang di sini dah nggak usah jauh. Sholawat pasti nggak istiqomah sampai detik hari ini. Kadang naik, kadang turun. Ngaku nggak? Ngaku. Kok tahu? Anak tuh bisa ngeliat Pak setiap malam. Dia ya gitu dah. Ngomongnya 15.000, kenyataannya 5.000 doang. Ampun dah, masya Allah lah ngomongnya 25.000 di depan jamaah. Aslinya 12.000 aja juga belum sampai detik hari ini. Jangan dong, jangan begitu dong. Ibadah naik turun, gaji mau naik mulu, pendapatan mau naik mulu. Ya, ompong banget. Kesel gitu. Aduh. Ini gimana ini? Dunia sehat hancur ini. Makanya jadi ngelawak tuh aneh. Ini gimana maksudnya salawat ente nih? Itu tandanya berarti kita bodoh, Pak. Udah naik turun, wah jauh dah, jauh. Gak bakalan dia kaya, gak bakalan. Ibadah aja nggak istiqomah. Kata Tuhan ngasih nggak gitu. Tarik ulur. Ya begitu. Buktiin dah. Ada nggak di sini nggak istiqomah? Mana orangnya coba angkat tangan dah. Yang nggak istiqomah sampai detik hari ini. Banyak Agi, Bang Eko. Ya salam banyak ya. Gak ada yang mau ngangkat, pada malu sama saya. Padahal 1.000 juga cukup padahal. Mendingan 1.000 istiqomah daripada
25.000. Paham makanya itu. Jadi ya Wes. al istiqomah khair min alfi min karomah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Emang karomah apa lagi sih yang dicari? Ya salah. Kan udah pernah dikata dulu di hari kamu yang lalu, kalau ente nggak istiqomah itu salawat berbalik, hati-hati. Makanya gitu-gitu aja hidupnya. Jangan dusta di antara kita, kawan. Karena Nabi bilang dulu, ente sanggupnya berapa? 5.000, 5.000 aja. Jangan coba-coba 10.000. Karena apa? Yang 5.000 tadi kalau nggak dibaca berbalik. Buktiin dah. Hidupnya makin rungsing, palanya makin berat. Ya begitu dah, nggak usah dibahas itu. Iya tuh, di skip itu. Itu berbalik namanya. Karena aneh dulu udah perjanjian. Kalau ada nggak baca, berbalik langsung. Dar, instan. Sampai detik hari ini ada juga yang masih ngutang nih. Tadi pagi. Ya, ada pokoknya. Ini belakang saya. Sampai detik hari ini, tadi pagi ada. Kebaca kawan yang ngaji. Aduh, gimana ini? Walah. Bayar dong. Aduh, bayar dong, benar. Bayar ntar pulang 6. Gimana nih, berat emang dunia silat. Ini namanya badaniyah. Ya kalau sekali lagi dah, kalau kolbinya, ya kolbi, namanya kolbi. Kalau hati, sedih, pengen jadi senang, ini namanya nggak boleh nih dia nih. Sedih pengen jadi senang nggak boleh nih. Lazimi dulu sedihnya, lazimi dulu sedihnya. Nanti Allah yang pindahkan ke senang, Allah yang ngasih senang. Kalau kagak begini, buktiin dah, ente pasti sakit hati lagi sama orang. Lagi sedih, ada orang datang kawan, jangan mau, udah biarin, dimin aja. Ngopi mah ngopi, biasa ngerokok. Kalau diajak bisnis, jangan. Ujung-ujungnya nanti ditipu lagi, sedih lagi. Sekarang langsung pura-pura senang dulu ya. Biarin kalian senang, gue besok gampang gitu dong. Sedih, lagi senang, jangan pengen cepet-cepet sedih. Ada juga, ada. Ini lagi pada ketawa begini, gue takut ntar menangis. Ya salam, jangan. Lazimin aja senangnya. Itu namanya kita ketipu, noh. Tipuan di hati. Ada yang bisikin ada di hati kita. Ini gue nemuin duit 1 juta, kalau gue pakai habis. Itu namanya tipuan di hati. Gitu. Itu tentang kolbi. Banyak pak kalau kolbi, banyak banget. Salah satunya itu, salah satunya. Sedih pengen jadi senang, cepet-cepet diangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengen disenangkan. Padahal Allah tidak menuntut dia senang. Kata Allah, lu 20 tahun senang, lu seminggu masa lu korat-karit ya elah. 20 tahun kita ketawa-tawa, tiba-tiba seminggu sedih, ayahnya meninggal, kita buru-buru diangkat, tandanya kita nggak beradab. Cuman seminggu doang, Allah ngasih 20 tahun kita ketawa-tawa depan ayah, depan ibu. Ini bisa berbakti nih sama ibu dah, taruh berbakti dah. Kalau ketawa kayaknya rendah banget sama ibu. Ibu meninggal atau yang meninggal, kita buru-buru pengen senang. Waduh, nggak bisa bos. Kata Allah 20 tahun lo gue izinin berbakti, masa gue ambil sekali doang lu sampai begitunya sama gue doa terus seakan-akan gue tuh nggak ada, nggak bisa, nggak bisa. Gini nih maksudnya, nih usaha, namanya usaha, ikhtiar dah. Ini berhasil nih. Orang taunya begini kan ya? Orang taunya begini nih skemanya. Kalau usaha berhasil, dia lupa nih. Di sini ada kehendak Allah nih.
Dia lupa di sini ada kehendak Allah nih, bisa aja dibelokin ke sini, gitu jadi gagal. Caranya kalau berhasil minimal 3 dia. Yang pertama tawakal, yang kedua berdoa, yang ketiga pasrah. Nih, minimal ente ngelakuin ini, insya Allah deket dengan ini. Tapi kalau kagak ini, pasti gagal. Bisa gagal, bisa berhasil. Tergantung kehendaknya Allahnya. Di mana ini dia? Gitu. Banyak soalnya quotes-quotes yang menyimpang. Usaha tiada mengkhianati hasil. Nggak bisa, Pak. Ada ikut campur kehendak Allah di situ. Kudu diingat-ingat aja nih. Kudu tawakal, berdoa sama pasrah. Kalau intinya nggak dilakuin, jangan harap berhasil. Bisa berhasil, bisa enggak. Sesuai kehendak Allah. Sesuai kehendak Jadi Allah. Allah kasih aja nih, lagi Allah pengen kasih gitu kan. Iya, benar. Bisa jadi istirahat juga, Bro. Bisa istidraj. Kayak Al-Waqi'ah, ada hadis Nabi yang berbunyi, man qara al-waqi'ah lam kulla laila lam tusiku faqran abadan. Barang siapa yang membaca Al-Waqi'ah saban malam, dia tidak akan fakir selama-lamanya. Yang dimaksud nggak bakalan fakir, bisa kaya, bisa cukup. Ada 2, sama kayak ini. Kalau ente udah usaha, ya tawakal dah. Doa, sama pasrah, ini mah kagak. Nggak bisa. Ciri-ciri orang berhasil 3 dilakuin. Ciri-cirinya. 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, mesti 3-3-nya. Gitu. Inilah pengajian kita pada malam hari ini. Ada yang mau nanya, dipersilakan. Karena ini soal kehidupan banget. Iya. Orang lagi kerja enak-enak, ada setan datang, enakan dagang. Kalau ini banyak, buset gue kata. Akhirnya keluar dia. Ketika udah keluar, gue udah keluar nih. Ya, gue mau kerja. Ya, begitulah. Apaan Pak Akar? Itu grup yang usaha menuju berhasil kan ada yang kedua ada berdoa. Itu apa kita nggak lazim nih kalau berdoanya minta berhasil dulu? Sementara itu lagi berjuang, Oh Pak. lagi usaha. Yang berdoa. Itu kan ada Doa. tawakal, berdoa, pasrah. Berdoa yang dimaksud itu yang gimana? Atau kalau berdoanya minta berhasil berarti nggak lazim dulu. Berdoa minta berhasil, nggak bakalan berhasil. Iya itu Ya, itu dia. Berdoa sambil kita memahami ini, pelajaran ini, gitu. Bahwa kita tuh kalau udah berdoa jangan maksiat, pasti bisa berhasil. Kalau berdoa masih maksiat, nggak bisa. Doanya untuk nutupin maksiatnya, bukan untuk ngasih rezekinya. Karena nutupin maksiat termasuk rezeki. Udah paham belum ya Pak? Oh, betul Iya, maksiatnya ya. Ya, berarti berdoanya untuk selamat aja gitu ya. itu benar. Allahumma ziyadatan fiddin. Boleh tuh dibaca. Ada lagi kah? Apa tuh Pak Sadik? Diketahui nggak atau bisa ada cara nggak untuk untuk mengetahui makom kita ada di mana gitu? Misalnya usaha, Barometernya dagang, atau apa gitu? Atau seperti tadi juga sebelumnya kita ada di posisi yang tajrid atau yang di sebab seperti itu. Ada Pak. Tanda-tanda yang pertama ialah kita nyaman. Tapi bukan dengan yang haram. Contoh Bapak Sodik, kalau gue udah dagang, gue bisa ngaji, bisa ini, bisa ini. Berarti itu makomnya. Berarti makomnya. Iya, selesai. Ada lagi. Jadi Dia tadi. mulai proses dulu ya. Benar. Jadi nanti kalau udah ada di posisi di situ tenang, nyaman, meskipun misalnya gaji kecil atau Itu apa, tadi itu ya, no. seperti itu ya. Dicukupin dunianya. Oh, Oke. Tadi ini. Ada lagi kah? Guru alafu. Ya. Kalau itu kan bagiannya usaha menuju berhasil. Nah sekarang kalau misalnya bagiannya yang berdoa menuju ke ijabah, apakah ada di sini? Apa tuh? Doa terkabul. Doa terkabul. Doa terkabul. Usaha berhasil ada jalurnya itu bagiannya yang kena Allah. Nah kalau yang ciri-ciri termasuk yang tawakal, berdoa, pasrah. Sekarang kalau kita ganti itu berdoa menuju ke
Kabul. ijabah atau kabulnya doa, apakah ada ciri-cirinya? Ada 15 syarat berdoa. Itu dijalani gitu. Salah satu syarat berdoa ialah minta yang realistis. Baru kabul. Kan udah diajarin. Iya, ini bisa aja. Contohnya gini kawan, udah tahu gaji kita 2 juta, jangan minta kaya, nggak bakalan dikasih sama Allah, nggak bakalan. Buktiin dah, ente minta kaya nggak bakalan dikasih. Kok ente gitu banget? 2 juta aja koret sama orang, gimana lu kaya? Itu maksudnya. Jadi ceban pakai makan kok ben 2 juta aja disayang bener, 2 juta doang. Sampai detail hitungannya gimana lu kaya, nggak bakalan kaya. Orang kaya itu jor-joran setawannya. Kaya Pak Sodi? Nggak ada orang kaya pelit, jor-joran, walaupun ketipunya banyak. Orang miskin hitungannya banyak, duitnya nggak punya. Waduh, berarti itu ya. Dihitung, duitnya kagak ada. Ya elah, gue kagak. Bubarin aja. Syarat berdoa udah dipakai. Allahumma ahya ummi, ya Allah bangunkanlah ummiku yang udah meninggal. Nggak bakal bisa kabul, ente bukan wali, bukan nabi. Nggak bisa. Gitu. yang realistis. Iya, kalau wali bisa, tak bangun dia. Gitu. Itu dia. Jatuh penikan yang mati. Kalau kita Ya, udah. kalau kita yang bangun macan, nongkrong. Ikan yang kemarin pada mati. Oh, hidup lagi. Lagi. Masya Allah. Ya Allah turunkanlah hujan di Afrika, kawan kabul. BMKG aja puyeng, kita lagi ngaji jarang, ngeluh mulu, doanya ngaco. Waduh, berat. Itu namanya nggak realistis. No, ada tipuan di hatinya, sama pikirannya dia ada ilusi. Tanpa sadar loh ini mah. Sering banget ada ilusi. Beres. Itu ilusi. Ada tipuan di hatinya. Ya, insya Allah. Ketika udah nggak berhasil, orang lain yang salahin dah. Contohnya apa? Pas maku. Oh iya tuh. Itu nyata sekali. Nyata itu. Guru ngerjain saya Itu ini. dia. Saya lagi ngopi, saya disalahin. Itu. Abisnya ngomongin orang dulu sih, apa Eko gimana sih nggak bisa ngetok? Eko emang. Ya udah soalnya coba ketok dah. Ada lagi kah? Bang Mail mau nanya Bang Mail. Selamat wisuda Bang Mail. Kapan Bang Mail? November ya? Kapan nih sudah? Denger aja lu ditanya. Hah? Juli. 76? Oh Juli. Bulan Juni. Juli. Salah gitu. Boleh tumpeng lah. Makan di sini. Masih Agi yang bayarin. Gua demen nih. Saya yang biarin dah. Gitu. Ada lagi Kak mamanya nih sebelum ditutup nih. Nah, kita mau pamit. Nggak seru lagi. Diem aja. Kalau ibu-ibu sedih dah, dibentak suaminya, diomelin, ya didiemin aja. Jangan buru-buru minta diangkat. Bener ini mah. Karena apa? Itu memang harus dilazimin dulu. Masa ente sama suami seneng mulu sehari nggak terima? Jangan dong. Dalemin aja, diresapin aja. Bagaimana pun kan suami ente. Mungkin lagi pusing kali, Tapi ini setiap hari guru, udah gila berarti suaminya. Setiap hari marah-marah mulu. Itu sedeng berarti. Dilazimin aja. Baru dibentak suaminya aja sekali nih, kayaknya dunia kayak runtuh. Minta cepet-cepet diangkat. Mudah-mudahan sampai gue mati. Masa Allah. Ada yang gitu ya? Ada. 10 tahun dia seneng, baru dibentak sekali doang. Mungkin suaminya lagi capek banget. Baper gitu jadinya. Itu tandanya dia nggak terima takdirnya Tuhan. Sabar. Tapi kalau berkali-kali, udah nggak wajar. Itu aja bedanya. Kalau sekali mah wajar. Karena manusia nggak ada yang sempurna gitu. Agi aja nggak sempurna. Nggak tahu. Ada lagi kah? Ya baik kok. Kita ngomong yang kencang. Kalau di umum kan usaha tidak mengkhianati hasil. Itu istilahnya masuk dalam kategori itu. Apa nih umum apa? Itu kan Quote. yang tadi yang dia bilang kan apa sih yang quotes tuh?
Kalau mungkin persepsinya dia itu umum ya, umum di banyak orang. Terus lagi? Iya, umum kan di orang-orang kan itu kan banyak bos. Terus yang lanjutannya apa? Masuk ke dalam ini gitu kalau kata dia, ke kategori ini. Usaha tidak mengkhianati Hasil itu kan umumnya quotes orang tuh banyak. Masuk ke kategori ini. kategori yang mana? Yang ini. Usahakan kata Allah gagal berhasil. Lah iyalah, masuk ya. Cuma Contoh ya, contoh. Itu namanya siapa? Pak Eko. Pak Eko setengah mati pengen deketin Ashanti, istrinya Anang Hermansyah. Taruhlah janda, mustahil. Walaupun dia usaha bagaimanapun mustahil. Karena apa? Harus realistis. Kayak gitu Pak Eko. Ente mau jadi bos jadi orang kaya mustahil. Bangunnya aja jam 6. Ada gak sih bangun jam 6? Jam setengah 6 udah subuhan. Dia pada ditunjuk, mendingan ngaku nih. kapan guru? Orang kaya jam 4 bangunnya. Ya Allah, orang kaya tuh jam 4. Jam 4 belum tidur. Saya masih ingat Ustaz, Apa tuh? almarhum. Nah, Sebenarnya kalau usaha, eh, ibarat matematik, mau 1 plus 1, mau 1 plus 2, atau 1 min 1, atau 1 min 2, tetap 1. Sama dengan 1. benar. Itu ini Intinya. intinya itu. Maksudnya Allah. Paham. Maksudnya. Mau hasilnya berapapun tetap satu esa. Mau 1, mau untung, mau rugi, ya tetap 1. Saya masih ingat tuh, pakai angka seperti itu. Bisa jadi. Ada lagi kah? Bang Payo udah ngatin aja dari tadi. Takut kok. Gitu. Oh iya, saudara-saudara, itu kan ada apa ya, pengumpulan dana nih, nggak tahu yang mau dibongkar yang mana ya? Kiri kanan? Oh enggak sih, doang. Ya, Aman. tergalau lah. Oh, iya. Yang gede yang mana? Yang mana Pak? Ini sebelah kanan semua. Jebol. Saya kata Satrifki, dia ngadu mulu ke telepon. Ini jadi gimana? Katanya kasihan guru ibu-ibu kalau hujan kebasahan gitu. Kamu tidak? Dijebrol aja, saya nggak tahu tuh sketnya siapa yang lihat. Katanya udah ada sketnya. Iya, dengar. Bang Pai. Aneh kata Peko. Oh ya baik kok infonya. Halo. Berarti kata Satrifki juga, ujungnya ke dia emang. Iya. Ya kalau ada rezeki boleh tuh disisihkan gitu. Karena Bisa buat ya. ngasih ke aneh langsung ya atau enggak tadi? Karena rencananya Om Agi, Pak Kosasi ini mau didak. Bawanya buat majelis full. Waduh, cakep banget itu. Dia ini rencananya dia. Pak, itu saya cuma realistas lah. Iya, Bisa lah Pak. bisa. Ya kalau pakai bambu bisa. Kalau pakai Cuma ilusi doang Pak. Ilusi, ya. Kalau tidak enak itu emang bawa majelis atas Pak Ahmad tinggal Pak. iya benar. Gitu. Bukan di langit. Di atas bukan di langit. Ya kalau nggak ada lagi kita tutup dah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.